Dan pemirsa, untuk membahas terkait kisruh dalam Munas PMI, kami telah terhubung dengan Sekjen PMI, Kubu Agung Laksono Ula Nurahwati, dan juga ada dari pengurus demisioner PMI, Hamid Awaludin. Selamat sore Pak Hamid dan juga Ibu Ula. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya mau ke Pak Hamid terlebih dahulu. Terkait dengan dari Kubu Yusuf Kala yang telah melaporkan Kubu Agung Laksono kepada polisi terkait dengan hasil Munas PMI ke-22. Sampai dengan saat ini prosesnya seperti apa, Pak? Ya, biarkan, jangan saya komentar itu ya. Biarkanlah proses hukum berjalan. Yang penting kita diskusikan sekarang ini, mengapa ada dua kubu kepemimpinan dalam organisasi PMI. Saya lebih mau fokus itu. Biarkanlah proses hukum berjalan. Oke, baik. Kemudian apa yang menurut Anda mengapa ada dua kubu, dari kubu Yusuf Kala dan juga kubu dari Agung Laksono, dan dua-duanya mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI? Menurut Anda? Ya, sederhana penjelasannya bahwa Munas ke-22 PMI yang diselenggarakan oleh PMI, ya dibawa kepemimpinan Yusuf Kala, itu berhasil memilih Pak Yusuf Kala secara aklamasi. Sementara Agung Laksono yang mencalonkan diri melalui Munas ke-22 ini, instrumen ini, dengan mekanisme yang sama, tidak bisa lolos menjadi calon karena suaranya kurang. Ya, dalam ADART kita harus di-endorse oleh minimal 20% pemilik suara, ya, dari 500 sekian. Nah, Agung Laksono itu dapat 51. Penutupan pendaftaran itu tanggal 30 November. Setelah dibuka hanya 51. Klaimnya Agung Laksono 254. Itu. Dan di antara 51 ini setelah diverifikasi hanya 36 yang sah. Lebihnya itu tidak. Ada tidak ditandatangan oleh ketua, ada yang stempelnya meragukan, dan sebagainya. Itu masalahnya di situ. Lalu pihak Agung Laksono membuat Munas, ya, dengan menggunakan nama PMI. Setelah Pak Yusuf Kala dinyatakan sebagai calon tunggal malam itu. Di situ pangkal persoalannya, di situ. Oke. Tapi menurut Anda? Oke. Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Jadi posisi kami adalah posisi bahwa petahana Pak Yusuf Kala dipilih secara aklamasi. Oke. Karena tidak ada calon lain, tidak perlu ada pemungutan suara. Calon lain itu Pak Agung tidak di-endorse oleh persyaratan minimal, yakni 20%. Posisinya begitu. Baik, tadi Anda katakan bahwa dari kubu Agung Laksono melaksanakan Munas secara terpisah. Berarti sudah melanggar dari ADART atau tidak sebenarnya kalau menurut Anda, Pak Hamid? Gini ya, PMI itu memiliki undang-undang yang disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Di situ ada klausul eksplisit dan sangat tegas, ya, mengatakan PMI itu, lambang dan nama PMI tidak boleh disalahgunakan. Artinya apa? Kalau ada orang yang menggunakan nama PMI dan logo PMI di luar mekanisme PMI, maka itu penyalahgunaan. Oke. Itu undang-undang loh ya. Baik, baik. Jangan salah, undang-undang itu. Baik, saya mau ke Bu Ula terkait dengan proses pemilihan dari Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI yang dilakukan secara terpisah. Dikatakan dari Pak Hamid tadi bahwa menyalahi undang-undang dari PMI. Tanggapan Anda? Ya, baik. Saya berbicara proses dulu, karena yang saya hadapi ini adalah seorang tokoh kebanggaan saya sebetulnya, kebanggaan kita semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia.
Profesor Dr. Hamid Awaludin kan gitu ya. Jadi saya juga harus hati-hati ngomong, beliau ahlinya nih kan gitu. Tapi saya akan membawa kepada posisi saya sebagai salah seorang di antara sekian banyak yang memberikan dukungan kepada Pak Agung Laksono gitu. Karena saya orang berproses, jadi saya ngikut kepada siapa yang berproses juga tentunya kan. Jadi Pak Agung Laksono memajukan diri sebagai salah satu calon Ketua Umum Palang Merah setelah beliau sowan atau menghadap sama Pak Yusuf Kalla, menyatakan bahwa akan ikut berkontestasi. Dan Pak Yusuf Kalla waktu itu menyambut dengan ya persahabatan gitu kan ya. Tidak ada kata sedikit pun dari Pak Yusuf bahwa dia juga mau maju lagi, dan tidak juga melarang, bahkan tidak juga mengatakan ayo gitu. Artinya Pak Agung merasakan bahwa ya udah, ya kan saya sudah sowan, itu satu. Mengapa Pak Agung sebagai katakanlah sahabat atau boleh dikata junior dari Pak Yusuf Kalla menghormati dengan mengatakan saya sudah pamit, dan Pak Yusuf sama sekali tidak mengatakan bahwa dia ingin maju lagi. Kan gitu, itu satu. Kemudian Pak Agung juga mengadakan konsultasi, pendekatan dengan beberapa teman-teman seniornya juga yang ikut di dalam penyelenggara negara ini, dan semuanya mengatakan ya udah baguslah, karena memang Palang Merah Indonesia ini harus seperti dulu gitu kan ya, dicintai rakyatnya dan menjadi kebanggaan internasional begitu, dengan beberapa program-program yang sudah bermakna lah gitu dirasakan kan gitu. Nah, yang berikutnya bahwa kemudian ya iya nggak apa-apa ikut Munas sesuai dengan aturan. Yang kami pahami adalah apa Munas, apa Kongres, apapun bentuknya, maka ada dua yang kemudian kita ingin fokuskan. Yang pertama adalah melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Apakah masih sangat sejalan atau satu roh dengan kondisi dan perkembangan, serta ada nggak bagian-bagian yang masih perlu kita perkaya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu, ya kan? Kita sepakat kan begitu. Nah, kita mempelajari bahwa ternyata anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita ini belum seluruhnya menjabarkan atau memasukkan beberapa butir tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 gitu ya kan. Sehingga kemudian apabila itu kemudian kita sudah bahas di forum tertingginya, maka itulah yang akan menjadi pedoman siapapun yang menjadi pemimpin yang akan datang, termasuk Pak Yusuf Kalla gitu loh kan. Maka kita ingin kita kembalikan bahwa bermusyawarah itu salah satunya adalah melihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan-aturan lain yang menjaga agar supaya organisasi kita ini tetap on the track gitu. Yang kedua, bahwa kita tidak bermaksud sedikit pun untuk membahas pasal demi pasal. Meskipun ada peluang di situ tentang masa jabatan ketua umum. Nah gitu kan, itu kan terjadi kesepakatan, karena ini kan berproses juga dulu begitu ya kan. Kenapa? Karena saya menganut kepada mengapa terjadi reformasi di Republik ini, di bangsa ini. Karena satu, membatasi masa jabatan para penyelenggara negara bagi orang yang mengatur publik, yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat gitu loh. Itu yang dibatasi supaya kemudian presiden 2 periode, gubernur 2, semua semuanya ikut mengacu kepada periodisasi 2 kali saja kan gitu. Nah, kita lihat ternyata Pak Yusuf Kalla itu ya menurut kami, mungkin saya salah, mungkin teman-temannya ikut Mas Agung termasuk Pak Agung juga keliru mengatakan bahwa ya apakah kalau mau yang keempat kalinya itu masih taat ajas terhadap hakikat daripada reformasi itu sendiri kan gitu. Itu butir berikutnya, mengapa kami tetap mau dibukalah itu ADART. Saya tahu
bahwa yang tidak boleh diganggu gugat itu hanya kitab suci. Ini kan tergantung kesepakatan. Ya bukalah di situ anggaran dasar rumah tangga, jadwal dan tata tertib, serta karena kita mau demokratis, berikanlah kesempatan teman-teman daerah ini untuk itu. Nah, baik saya kira itu. Nah, saya tambahkan dulu bahwa kalau misalnya di dalam surat edaran itu minimal 20% dari 471 dan Yusuf Kalla sudah memiliki 304 suara yang surat pertama yang akan diverifikasi. Nah, kita minta harusnya di awal-awal itu beritahu kubu Agung Laksono bahwa hey, percuma kamu maju. Kamu itu hanya dapat sekian. Sandingkan dengan kami, kan begitu. Baru namanya fair. Kalau tidak diumumkan, saya pun menunggu mana pengumuman bahwa dia enggak hanya dapat berapa tadi itu? Hanya dapat 60. Baik. Ya kan? Dan seterusnya gitu. Enggak ada buktinya. Baik, Ibu. 36. Hanya dapat 36. Iya, 36. Tapi dari kami mau 2 biji, mau 5 biji, pertontonkan hasil verifikasi kerja steering komite yang hebat itu. Baik, Bula. Jangan kami dianggap tidak bisa berorganisasi. Baik, Bula. Kita berikan kesempatan Pak Hamid untuk menjawab apa yang disampaikan Bula. Ini saudari Bula mungkin lupa proses. Anda mungkin tidak tahu ya bahwa ada surat kepada seluruh pengurus daerah 3 bulan sebelum Munas, ya, tolong masukkan daftar keinginan, pasal apa, bagian apa, anggaran dasar, dan tata tertib yang mau dibicarakan. Sampai kita menyelenggarakan Munas, hanya 1 pengurus yang memasukkan, yakni Sulawesi Utara. Sementara ketentuan mengatakan untuk membicarakan atau membahas ADRT dalam Munas minimal 2 provinsi, 3 kabupaten kota. Jadi kita kembalikan lagi kepada aturan main. Jadi bukan karena tidak mau dibicarakan, sudah disurati 3 bulan sebelumnya. Tolong masukkan dan ada deadline-nya. Tapi tidak 3 September, tidak ada yang masukin. Itu aturannya seperti itu. Kalau kita bicara anggaran dasar, ya kan? Nah, disoal bahwa kenapa tidak dipanggil Anda memberitahu. Ya, Anda kan sudah masukkan, jadi kami sudah terima. Dan pada saat Munas itu diumumkan, termasuk orang-orang Anda di dalam Munas mendengar. Hanya sekian loh perolehan suaranya. Dan tidak ada yang protes. Iya kan? Yang diprotes itu adalah berteriak ingin membicarakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan diberitahu, ini surat edaran, sudah lewat masanya. Jadi konteksnya begitu. Baik, Pak Hamid dan juga Bula, kita akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana sikap pemerintah dengan melihat kisruh yang terjadi di antara Palang Merah Indonesia ini. Pemirsa, Menko PMK Pratikno ini menegaskan masalah dualisme kepemimpinan PMI bukanlah urusan pemerintah. Namun masalah legalitas kepengurusan PMI berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sangat ingin bekerja sama dengan PMI dan oleh karena itu pemerintah sangat ingin PMI itu juga solid gitu. Tapi masalah legalitas, masalah itu kan urusannya nanti di Kumham. Artinya dari pemerintah berharap tidak ada dualisme seperti ini, Pak? Iya, semua organisasi sebaiknya kan ada proses demokrasi, ya. Ada. Oke. Sebagai penegasan aja berarti Bapak mendukung jika sebagai ketua PMI, Pak? Jadi urusan kepengurusan itu legalitas hukumnya itu kan menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita ke Bu Ula terlebih dahulu. Bu Ula, terkait dengan sikap pemerintah, ini bukan urusan pemerintah sebenarnya, tapi kalau dari secara legalitas ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Anda menanggapinya seperti apa?
Kementerian Hukum dan HAM itu kan bagian dari pemerintah juga, kan begitu. Kita jangan memisahkan ini bidang hukum dan HAM. Kalau soal pekerjaan, peran, fungsi, dan tugasnya ya memang yang mengatakan ini legal atau tidak legal, atau kemudian ada bentuk lain yang menjadi ketetapannya ya hukum dan HAM. Tapi bahwa kehadiran menteri-menteri siapapun yang kemudian hadir di situ, artinya kepedulian pemerintah kepada Palang Merah Indonesia secara keseluruhan gitu ya kan. Jadi alangkah bagusnya memang keputusan Pak Pratik itu bagus gitu loh, ya kan. Dia tidak mengatakan ini legal, ini yang tidak legal, enggak. Saya sependapat dan sangat setuju dengan statement Pak Menteri itu, ya kan. Baik. Sama dengan Pak Hamid juga tadi mengatakan bahwa ya kita tunggu proses hukum. Kita sekarang berbicara tentang apa sih yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa proses 3 bulan sebelumnya dari 470 sekian Baik. kabupaten kota provinsi hanya Baik. satu yang merespon. Baik, Ibu Artinya Ula. apa? Bagaimana manajemennya? Baik. Masa diacuhin itu suratnya PMI pusat? Saya baru tahu loh detik ini kalau itu terjadi. Baik, saya persilakan ke Pak Hamid. Bagus, baru tahu. Pak Hamid menanggapi tadi ya pernyataan dari pemerintah Pratikno. Saya yakin Ya, silakan. benar bahwa serahkan aja ke Menteri Hukum, karena Menteri Hukumlah adalah organ negara yang mengurus tentang organisasi sosial kemasyarakatan. Dan saya kira pihak Agung Laksono sudah melaporkan dirinya ke sana bahwa ada organisasi Palang Merah Indonesia dengan logo yang sama yang dipakai oleh beliau. Kita lihat. Baik. Mekanismenya seperti itu. Oke, saya akan ke Bu Ula terkait dengan bagaimana sampai dengan saat ini pihak dari Agung Laksono akan melakukan pelaporan kepada Kementerian Hukum. Namun jangan dijawab terlebih dahulu. Ibu Ula, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Terima kasih Anda masih di iNews Sore, Sindo Sore pemirsa. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Sekjen PMI versi Agung Laksono, ada Ibu Ula, dan juga dari pengurus demisioner PMI Pak Hamid Awaludin. Saya mau lanjut ke Bu Ula terkait dengan sampai saat ini bagaimana proses pelaporan yang dilakukan dari kubu Agung Laksono kepada Kementerian Hukum. Pertama kami juga punya pembagian tugas ya jadi kemudian yang melapor ke hukum atau polisi atau siapapun yang wajib mendapatkan pelaporan ini, itu setahu saya Pak Agung Laksono sudah setuju kalau kemudian kita juga melaporkan tentang hal yang bisa kita laporkan lah seperti itu ya kan. Antara lainnya ya misalnya gini, kita cuma dikatakan 36, kan begitu. Yang mana buktinya? Karena kami juga akan sandingkan dengan bukti yang kami, kan gitu. Terus kemudian bahwa dia tidak berhak karena tidak memenuhi persyaratan dan kriteria, gitu kan gitu. Secara tertulis harusnya itu juga disampaikan kepada Agung Laksono secara pribadi dan Agung Laksono menyampaikan ke kita. Mari kita tepuk tangan, sukseskan saja di Munas karena kita ternyata tidak lolos kriteria, kita cuma dapat sekian. Ini stempel kita ada yang kemudian palsu atau dirugikan dan seterusnya. Itu urusan kami dengan orang yang memasukkan stempelnya mendukung kami. Tapi dari mana? Itu semuanya kita tahu. Kan gitu kan? Ada siapa yang nyimpen ini gitu loh. Oke. Kalau mau fair, Baik. ya kan transparan dan akuntabilitas begitu. Ada waktu kan? Saya kira begini ya, bukan soal transparan ini ya. Bukan soal transparan. Kalau Anda mau minta, kapan saja dikasih. Kalau hanya persoalan persentase dukungannya. Karena real, Anda sendiri kan yang membawa ke panitia pada tanggal 30 November. Anda sudah tahu itu jumlahnya. Ya kan, 51 jumlahnya. Bukan 200 sekian seperti yang diklaim. Itu konkret, itu fakta. Ya, melalui Mas Kevin ya, ini bukan debat, bukan juga diskusi, tapi saya ingin melakukan penjelasan apa yang kami tahu, Pak Yang Mulia Mr. Ambassador, ya kan gitu ya.
Hamid yang saya hormati. Tidak, nah soalnya kan kita bicara Jadi gini, fakta. Kita bicara jadi fakta gini, ini. jadi gini. Anda gitu. kan menyatakan mana itu fakta. Faktanya ada, silakan ambil berapa jumlah dukungan Anda dan berapa yang memenuhi persyaratan, jelas kalau itu. Jadi gini. Jadi tidak ada yang diselundupkan, semua transparan. Administrasi yang benar menurut saya, tim verifikasi yang dibentuk itu pada saat menerima hanya 51 atau 36 atau berapapun, segera mengatakan Anda gugur, Anda tidak sesuai dan seterusnya seperti itu. Jadi kami tidak ikutan lagi, untuk apa? Datang ke sana juga menunggu kan begitu, ya kan? Menggantung tanpa tali nih kita nih nasibnya seperti itu. Karena nggak ini argumentasi belakangan ini muncul ini. Argumentasi belakangan ini baru Anda munculkan ini. Anda tahu semua prosedurnya kan dari awal dan Anda ikut. Itu loh. Jelas kok kalau itu. Tidak ada yang tidak transparan. Ya, ini Munas ya memang. Pertanyaannya asumsinya Anda terlampau tinggi, punya dukungan 200 sekian, ya. Begitu tiba-tiba tidak klop dengan kenyataan, berubah ini kan, oh ini berarti tidak transparan. Kita bicara fakta saja, jangan asumsi. Karena anggapan 250 sekian pendukung itu kan anggapan, tidak faktual. Yang kita bicarakan itu faktual. Oke, mari kita, saya setuju tadi ya, kita bawa bukti-bukti yang kita miliki itu, termasuk tadi dikatakan ada stemper yang diragukan, tolong disimpan sebagai barang bukti, kan gitu ya. Karena nanti kan bukan kami, bukan Pak Hamid, bukan Hamid, bukan saya juga, itu nanti ada di Kementerian Hukum dan HAM, jadi, atau siapapun yang berwenang untuk itu. Saya beritahu juga Anda ya, saya beritahu Anda sekarang ya, salah satu masalah dukungan yang tidak komplit itu bukan ketua yang tanda tangan. Itu. Ini saya beritahu ini, bukan ketua yang tanda tangan. Oke. Dari sekian itu ada satu. Oke, Kevin, kita lanjut, Kevin. Baik. Pak Hamid, saya ingin... Apa boleh saya... Baik. Ya, Pak Hamid, saya ingin meminta tanggapan Anda. Tadi kan dari pernyataan dari Bula mengatakan bahwa ada poin-poin yang sekiranya dari ADRT ini belum sepenuhnya menjabat atau memenuhi dari peraturan dari Munas. Salah satunya adalah dari batas masa bakti. Bagaimana ya, Pak? Silakan. Ya, saya jelaskan. Ya. Isu ini diangkat oleh delegasi Sulawesi Utara yang menjadi pendukung Pak Agung Laksono. Ya, bahwa ada yang tidak sejalan dengan undang-undang. Bahkan tidak pernah dibicarakan. Dijawab dengan lugas. Undang-undang itu ya dibuat pada tahun 2018. Disahkan ini undang-undang. ADART itu dibuat dan disahkan pada tahun 2020 dalam Munas. Dan yang membicarakan itu seluruh pengurus, seluruh peserta. Ya, termasuk Sulawesi Utara waktu itu. Dan semua sudah membicarakan sejalan atau tidak sejalan dengan undang-undang. Semua setuju bahwa sudah sejalan dengan undang-undang, termasuk Sulawesi Utara. Ketika dijelaskan begini, pihak delegasi yang minta membicarakan ini diam. Kenapa diam? Baru engah bahwa undang-undang itu 2018, anggaran dasar 2020. Jelas kalau itu di dalam Munas. Tidak ada yang minta jabatan. Iya. Ya, mungkin saya keliru. Baik. Tapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibahas di Munas, bahwa dikerjakan mulai terbitnya Undang-Undang tahun 2018, bisa 19, tapi tadi disebut dalam Munas tahun 2020 nggak ada. Munas itu adanya di tahun 2019, kan gitu. Bahwa kemudian dibahas oleh beberapa tim. Oke, 2019 yang dipanggil. 2019 artinya ini anggaran dasar dibahas setelah 2018. Bukan 2020, 2019. Artinya
undang-undangnya sudah ada yang menjadi dasar pembahasan ADART. Oke. Kalau begitu, apa gunanya Munas kalau tidak disampaikan di dalam Munas sebagai forum kedaulatan tertinggi seluruh masyarakat Palang Merah? Sekali lagi saya berulang ini, sekali lagi saya ulangi ya. 3 bulan sebelum Munas baru-baru sudah dimintai semua seluruh pengurus PMI Indonesia, tolong masukkan ide, tolong masukkan surat usul tentang perubahan ADART. Ya, sampai hari terakhir 3 bulan diberikan, tidak ada yang masukkan kecuali Sulawesi Utara, tetapi tidak memenuhi persyaratan karena ADART yang menjadi konstitusi organisasi mengatakan usul perubahan ADART itu harus dilakukan 2 provinsi minimal dan 3 kabupaten kota. Baik. Pak Hamid. Jelas itu. Nah, baik. Artinya singkat saja Ibu Ula, singkat saja, waktu kita terbatas. Kemudian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, ada perwakilan representasi dari kabupaten kota, maka dijadwalkanlah ADART itu di forum musyawarah tertingginya. Bagaimana mau dijadwalkan? Sudah diberi waktu. Bisa. Anda ini kan aktivis internasional. Mana mungkin ada Munas tidak membahas ADART-nya, bahwa perbaikan persiapan berapa kali begini. Tapi syahnya itu dipotong di Munas. Begini masalahnya. Anda kan berorganisasi, ada tertib organisasi. Kalau Anda mau datang ke Munas, tiba-tiba semua keinginan Anda harus dibicarakan saat itu namanya tidak tertib. Dalam rangka tertib organisasi, 3 bulan sebelumnya kami sudah memberitahu semua pengurus, mari kita Munas sekian, tolong yang mau bicarakan anggaran dasar dimasukkan sekarang usul-usulnya, supaya kita finalkan pembicaraan di Munas. Dan ini tidak terjadi. Oke. Simpel sebenarnya ini. Kenapa tidak terjadi? Inilah sebagai salah satu tanda-tanda bacaan orang di luar Palang Merah. Kenapa diundang saja sekian banyak hanya 1? Kenapa kemudian dianggap itu sudah selesai? Kenapa tidak bawa di Munas supaya kemudian hai kalian semuanya, kalian salah ya? Maka kita mengatakan anggaran di sini. Tidak. Tapi ini kan tidak. Jadi gini ya. Begini. Kalau ada hidden agenda, kan orang bodoh bisa baca, kan begitu. Oh ya, dengan cara seperti hidden ini. Hidden agendanya Agus dan Ula adalah mengubah pasal, membatasi masa keketuaan. Dengan demikian, Agung bisa jadi ketua. Dan itu dadakan semua. Itu dadakan keinginan ini. Tidak. Lihat Anda membuat organisasi namanya KDDI, Komite Donor Darah Indonesia, tanggal 7 Oktober. Anda baru dirikan. Dan langsung Anda meminta pengurus daerah mencalonkan Agung Laksono. Jelas itu, konkret itu. Pak Hamid keliru. Saya bukan KDDI, bukan. Saya tidak tahu urusan. Saya tidak ada urusan dengan Belanda itu. Jangan bawa melebar. Bukan Anda. Saya mau fokus kenapa agenda tentang ADART tidak dibahas. Itu aja lah. Jangan bawa-bawa KDDI kok. Ya kan? Bahwa dia mendukung Agung Laksono, ya saya juga tidak masukkan Ula. Saya tidak masukkan Anda. Saya bicarakan Agung Laksono. Titik. Iya, makanya karena saya sekarang bagian dari Agung Laksono. Masih banyak saya bisa perdebatkan pada Anda. Ada orang yang tiba-tiba mau jadi ketua, mengendarai organisasi lain dan mempreteli PMI. Itu bukan Anda ya, bukan Anda. Saya jelaskan. Bukan Anda, KDDI. Ya, nggak apa-apa kan. Anda tahu, Adinda Hamid yang mulia, waktu Pak JK mau masuk pertama kali, ya Bapak makin dengerin dulu. Waktu Pak JK pertama kali menjadi Ketua Umum Palang Merah, kendaraan apa dia pakai? Kan enggak juga kan. Siapapun yang mau masuk, karena ini organisasi terbuka untuk kemanusiaan, tidak ada yang melarang orang menggunakan apa.
Kan begitu. Kalau orang mau Tidak masuk ada itu yang melarang. yang penting Baik, sesuai saya dengan setuju itu ya. syarat dan kriteria, kan Saya begitu. setuju Baik. itu. Saya Baik. setuju itu ya, saya setuju itu ya. Sekarang saya tanya, apakah organisasi KDDI yang dipakai oleh Agung Laksono itu punya kewenangan memanggil semua pengurus Palmera seluruh Indonesia Jangan salah, jangan dan salah. membawa stempel? Jangan Baik. salah, jangan salah. Baik Pak Hamid, Bu Ula, Pak Hamid, Bu Ula. KDDI itu ada dan hak seluruh Indonesia. Siapa yang mau bergabung? Hal yang sama dengan Fokus Wanda, hal Baik. yang sama dengan KDDI, hal sama Baik. dengan IDDS. Pak Hamid, Siapapun Bu Ula, boleh. mohon maaf waktu kita Kebetulan terbatas. Itu adalah ketua-ketuanya juga orang Oke, pengurus kita- Pak Palmera, Hamid, dia dapat. Bu Ula, iya. Anda nggak boleh melarang. Itu hak Pak Hamid, asasi. Bu Ula, mohon maaf waktu kita terbatas. Tidak ada yang melarang, Bu Ula. Tidak ada yang Masing-masing, melarang. Tidak etis. ya, masing-masing punya pendapatnya sendiri, Pak Hamid dan juga Bu Ula. Namun Ya, kita kita akan silakan. nantikan prosesnya dari kubu Agung Laksono akan melaporkan ke Kementerian Hukum, dari kubu JK akan melaporkan Agung Laksono ke polisi. Kita nantikan bersama dan kita akan kawal bersama kisruh di PM ini. Terima kasih Pak Hamid, Bu Ula telah Bukan bergabung bersama kisruh, kami di ambisi. Bukan kisruh, Sindo bukan sore. kisruh, nggak kisruh. Saya Selamat sependapat, sore. Tidak kisruh. Ya, kita Tapi harus akan sudahi mencari dialog ini. Terima pemimpin kasih. yang benar, di jalan yang benar. Amin. Begitu, Pak Yusuf Baik, Ibu Kala di Ula. jalan yang benar. Terima Go kasih ahead. Bu Ula. Kan begitu. Selamat sore, kita Ya. harus menyudahi dialog ini. Kita juga benar. Ya, Oke. salam sehat selalu. Makasih Kevin. Yuk.